Haleluya. Nah, apa sikap orang percaya waktu dia tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya? Apa sikap orang percaya waktu dia tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya? Takkan pernah kekurangan di hidupnya, takkan pernah kekurangan dia. Haleluya. Yang pertama, ini yang saya mau bilang buat saudara, jangan hidup curang sebagai hamba Tuhan. Saya cuma mau ingatkan buat saudara, selama kita hidup bersih, selama kita hidup berkenan kepada Tuhan, selama kita menjauhi kecurangan, Tuhan akan membuka jalan-jalan yang terbaik buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jangan main curang dengan perkawinan saudara, jangan main curang dalam bisnis saudara, jangan main curang dalam hidupmu, jangan main curang di pergaulanmu. Karena saya selalu lihat bagaimana orang-orang yang hidupnya curang, ujung-ujungnya sengsara saudaraku. Kalau orang yang hidupnya main-main, kalau orang hidupnya nggak sungguh-sungguh, kalau orang hidupnya selalu main curang, ujung-ujungnya, dengar baik, ujung-ujungnya nggak pernah rasa damai, ujung-ujungnya nggak pernah rasa tenang. Tapi orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupnya, selalu menyaksikan bagaimana Tuhan membawa dia pada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Jadi dengar baik dalam hidup kita, kalau kita tahu Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Maka apa sikap orang percaya? Yang pertama, jangan main curang. Di dunia bisnis, saya cuma mengingatkan buat saudara, jangan main curang, jangan tipu sini, jangan tipu sana, jangan tipu orang-orang yang ada di sekitar saudara, jangan tipu setiap konsumen dalam hidup saudara, jangan tipu orang-orang yang sudah berusaha jujur dan tulus membangun bisnis dengan saudara. Jangan. Kalau kita main curang, mungkin hari ini saudara bisa tertawa. Kalau kita main curang, mungkin hari ini saudara bisa rasa kuat. Tetapi satu saat kelak, apa yang saudara tabur, itu yang akan saudara tuai. Haleluya. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau ingatkan buat setiap kepala keluarga, jangan main curang dengan perkawinanmu. Setiap ibu rumah tangga, setiap istri, jangan main curang dengan perkawinanmu. Karena saya percaya, haleluya, hukum tabur tua itu akan selalu berjalan buat kita. Kalau kita hidup bersih, kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita jaga perkawinan kita dengan baik, kita jujur, kita tulus sama suami kita, kita jujur, kita tulus sama istri kita, Tuhan yang akan berkati kita. Tapi kalau kita coba-coba main curang atas perkawinan kita, saudara akan berhadapan dengan hukuman, saudara akan berhadapan dengan hal-hal yang nantinya akan menyengsarakan saudara. Haleluya. Begitu juga dalam pelayanan, jangan main curang, jangan bicarakan kekurangan orang, jangan sindir, jangan fitnah, jangan berusaha menjatuhkan orang. Percayalah begini, kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang angkat kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yes. Yang kedua, apa sikap orang percaya? Kalau dia tahu Tuhan adalah gembalanya, takkan pernah kekurangan dia. Jadi yang pertama ini saya bilang, jangan main curang. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berjalanlah lurus sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dalam hidupmu. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas bicara buat kita, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai engkau, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang akan membawa engkau pada masa depan yang penuh dengan harapan. Ada kesulitan nggak? Ada. Ada masalah nggak? Ada. Ada tantangan-tantangan yang luar biasa nggak datang dalam hidup kita? Ada. Ada serangan bisa bertubi-tubi datang nggak? Ada. Dari utara dan selatan, dari timur, dari barat. Tetapi selama kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, Tuhan sudah pesan kepada Yosua, kalau engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung, engkau akan mengalami perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, apa sikap orang percaya waktu dia tahu Tuhan adalah gembalanya, takkan kekurangan hidupnya, selalu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama yang saya bilang, jangan coba main curang. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga, jangan menyangkal Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, akui dia bahwa kalau aku sekuat hari ini, semua karena Tuhan yang tolong. Kalau aku bisa berdiri dengan tegap hari ini, semua karena tangan Tuhan yang luar biasa yang telah memberkati aku. Kalau aku lihat keluargaku diberkati, kalau aku lihat bisnisku diberkati, aku tahu semua karena perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Dari kawasan God Bless Park, saya berdoa bagi saudara supaya
Sehingga dimanapun saudara berada, saudara selalu kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Berkati setiap anak-anakmu yang ada di rumah, dalam kondisi apapun di hidup mereka. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang tertutup jalan Tuhan buka jalan. Yang menderita apapun kami percaya Tuhan mampu memulihkan kondisi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan yang krisis dalam pekerjaan, yang krisis di ekonomi, hamba berdoa Tuhan yang pulihkan mereka, Tuhan yang menuntun mereka ke jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ini yang saya mau bilang, ini yang saya mau ingatkan buat saudara kembali. Jangan main curang, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Akui Tuhan dalam segala perkaramu, akui Tuhan dalam segala tindakanmu, dan jangan pernah menyangkal Dia. Maka di ujung dari apa yang kau lewati dan lalui, ada perkara-perkara hebat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkatimu.